warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi terkait perkembangan dan implementasi digital payment dalam mendukung sistem pembayaran cashless di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagita Aulia dan tentunya saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh Nafisatun Hikmah, Ayuni Anggun Pratiwi, Kanaya Audi dan juga Depi Indriani. Perkembangan digital payment di Indonesia semakin pesat seiring dengan meningkatnya penggunaan smartphone dan internet di kalangan masyarakat. Berbagai platform pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, serta sistem pembayaran berbasis kode QR seperti KRIS telah menjadi bagian dari aktivitas transaksi sehari-hari. Kehadiran berbagai inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara cepat, aman, dan juga efisien. Selain memberikan kemudahan transaksi, digital payment juga berperan penting dalam mendukung terciptanya cashless society atau masyarakat tanpa uang tunai. Pemerintah Indonesia melalui Bank Indonesia juga terus mendorong penggunaan sistem pembayaran digital, penerapan QRIS sebagai standar pembayaran digital nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembayaran digital menjadi salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, lanjutkan saja kepada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Digital payment adalah pembayaran yang berbasis teknologi, di mana perangkat pembayarannya tidak memerlukan uang kertas atau cek sehingga memudahkan penggunanya. Dalam proses pembayaran dan penerima menggunakan metode digital payment dilakukan secara online. Digital payment merupakan pembayaran yang dilakukan secara online dengan menggunakan perangkat komputer, jaringan, dan akun virtual. Fungsi pembayaran telah berubah dari uang tunai menjadi pembayaran digital yang tersedia dengan berbagai macam platform dan media. Di dalam pembayaran digital, uang disimpan, diproses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya diinisialisasi melalui alat pembayaran elektronik. Pembayaran secara tradisional dilakukan melalui uang tunai, cek, atau kartu kredit, sedangkan pembayaran digital dilakukan menggunakan software tertentu, kartu pembayaran, dan uang elektronik. Komponen-komponen utama dari sistem pembayaran digital antara lain aplikasi pemindahan uang, infrastruktur jaringan, peraturan dan prosedur yang memerintah kegunaan dari sistem tersebut. Sistem pembayaran secara digital menyediakan cara pembayaran untuk pembelian barang maupun jasa melalui internet. Beberapa jenis digital payment, yaitu yang pertama ada KRIS, Quick Response Code Indonesian Standard, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Kode Respon Cepat Standar Indonesia, merupakan standar kode QR yang diperkenalkan oleh Bank Indonesia BI bersama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia ASPI untuk menyatukan semua metode pembayaran non-tunai di Indonesia. Yang kedua ada e-wallet. E-wallet itu yaitu platform digital yang dipakai untuk menyimpan informasi pembayaran seperti kartu kredit, kartu debit, dan uang digital, serta menyimpan dana digital untuk melakukan transaksi secara online. Yang ketiga ada m-banking. M-banking atau mobile banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dan mengakses informasi rekening melalui perangkat seluler seperti ponsel atau smartphone. M-banking tersedia dalam bentuk aplikasi yang diunduh dan diinstal di perangkat nasabah, menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam mengelola keuangan kapan saja dan di mana saja asalkan ada koneksi internet. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan sistem aplikasi digital payment atau DigiPay. Penggunaan aplikasi digital payment diterapkan di satuan kerja dengan rekening bendahara merupakan bank anggota Himbara, himpunan bank milik negara. Penggunaan aplikasi digital payment mengharuskan satuan kerja dan vendor untuk memiliki rekening bendahara kantornya pada bank yang sama dan bank tersebut harus berada pada Bank Himbara. Bank Himbara itu sendiri yaitu himpunan bank negara yang hampir semua rekening bendahara satuan kerja di Indonesia dibuka di rekening Bank Himbara. Contoh Bank Himbara antara lain BNI, BRI, BTN, juga Mandiri. Pembayaran melalui aplikasi DigiPay dilakukan menggunakan cash management system
atau internet banking secara non-tunai transfer, sehingga bendahara tidak perlu lagi menggunakan uang tunai untuk membayarkan belanja operasional kantor ke vendor. Seluruh satuan kerja di sebuah wilayah kerja KPPN dapat menggunakan aplikasi DigiPay dengan syarat rekening bendahara satuan kerja tersebut terdapat pada bank-bank Himbara. Dengan menggunakan aplikasi digital payment, bendahara pengeluaran satuan kerja dapat memenuhi pembelian barang yang dibutuhkan oleh kantor seperti alat tulis kantor, pemeliharaan AC, ganti spare-pan, pemeliharaan laptop, dan lain-lain yang termasuk dalam belanja barang kantor. DigiPay hanya melayani pembayaran belanja yang bersumber dari uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran. Misalnya, konsumsi kantor. Apabila kantor melakukan rapat, maka konsumsi kantor dipesan dan dibayarkan melalui DigiPay. Tujuan dari DigiPay itu sendiri adalah mengkonversi pembayaran tunai menjadi cashless, sehingga bendahara tidak perlu lagi membayar menggunakan uang tunai dalam belanja kebutuhan kantor. Selanjutnya, materi mengenai konsep dan mekanisme dari e-wallet. E-wallet atau dompet elektronik merupakan sebuah layanan elektronik berupa program perangkat lunak atau aplikasi berupa alat pembayaran digital yang digunakan melalui smartphone. Dengan hadirnya dompet elektronik, fungsi menjadi lebih beragam, tidak hanya sebagai transaksi pembayaran, tetapi juga sebagai alat validasi transaksi jual-beli. E-wallet menghadirkan banyak kemudahan melalui kelebihan yang dimilikinya. Kelebihan yang diberikan itu diantaranya yang pertama mempercepat dan mempermudah proses transaksi. Yang kedua, memudahkan produsen atau konsumen dalam bertransaksi secara elektronik menggunakan server atau aplikasi. Yang ketiga, dapat digunakan untuk melakukan banyak pembayaran seperti memesan transportasi ojek online, memesan makanan, melakukan pembayaran makanan di restoran, dan berbagai hal. E-wallet juga memiliki kekurangan, diantaranya handphone dan ataupun aplikasi itu harus terhubung ke internet, serta konsumen menjadi lebih konsumtif. Hal itu terjadi karena pengguna mendapat kemudahan dalam berbelanja sehingga dapat memicu pengguna untuk lebih sering berbelanja. Nah, untuk mengakses layanan aplikasi e-wallet secara lengkap, pengguna wajib memiliki akun dengan nomor ponsel dan melakukan upgrade ke akun premium dengan melakukan verifikasi KTP, menyerahkan informasi pribadi yang akurat, dan autentikasi wajah agar dapat mengakses layanan secara keseluruhan. Selanjutnya, mekanisme transaksi e-wallet melibatkan 3 pihak. Yang pertama, pengguna selaku pembeli, yang kedua pihak yang bekerja sama dengan aplikasi selaku penjual, lalu yang ketiga aplikasi selaku penyelenggara penyedia jasa pembayaran. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 166 mengenai uang elektronik syariah, dijelaskan bahwa uang elektronik syariah merupakan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana akad antara penerbit dan pemegang uang elektronik itu jelas, yaitu antara akad wadiah atau akad qard. Oleh karena itu, e-wallet syariah mungkin diperlukan karena pada praktik e-wallet konvensional masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Seperti pada e-wallet konvensional itu biasanya ada cashback. Nah, menurut hukum Islam, cashback itu diperbolehkan jika tujuannya itu untuk kemaslahatan bersama. Sekian materi mengenai konsep dan mekanisme dari e-wallet. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu manfaat dan dampak penggunaan e-wallet. Menurut Bank Indonesia, e-money memiliki manfaat, yaitu yang pertama memudahkan dan mempercepat dalam melakukan transaksi pembayaran karena harus membawa uang tunai. Yang kedua, tidak lagi menerima uang kembali dalam bentuk barang. Yang ketiga, berlaku untuk transaksi massal yang bernilai kecil tetapi sering dilakukan. Pengelolaan keuangan pribadi yang efektif merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dompet digital telah menjadi alat yang semakin populer dalam membantu individu mengatur keuangan mereka dengan lebih efisien. Dalam subbab ini, kita akan menjelaskan beberapa manfaat utama dari penggunaan dompet digital dalam pengelolaan keuangan pribadi. Yang pertama itu kemudahan dan kepraktisan. Dompet digital memberikan kemudahan dan kepraktisan bagi penggunanya dalam mengelola keuangan. Tidak perlu lagi membawa uang tunai secara fisik atau kartu kredit yang banyak. Cukup menggunakan aplikasi dompet digital pada perangkat seluler dengan beberapa ketukan jari. Penggunaan dapat melakukan pembayaran, mentransfer uang, dan melacak transaksi keuangan mereka dengan cepat dan mudah. Yang kedua yaitu pelacakan pengeluaran. Salah satu manfaat utama dompet digital dalam kemampuannya untuk melacak dan mencatat pengeluaran sehingga otomatis
Setiap kali melakukan pembayaran menggunakan dompet digital dan transaksi akan tercatat secara rinci dalam aplikasi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk dengan mudah memantau dan menganalisis pola pengeluaran mereka dengan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana uang mereka digunakan, bagaimana dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola uang mereka dengan lebih efektif. Yang terakhir yaitu mengingatkan pembayaran. Dompet digital juga dapat membantu penggunaan mengelola jadwal pembayaran mereka dengan mentransaksikan dompet digital dengan akun tagihan dan kartu kredit mereka. Penggunaan dapat menerima pengingat pembayaran yang tepat waktu. Hal ini membantu menghindari keterlambatan pembayaran dan agenda yang mungkin timbul akibatnya. Penggunaan juga dapat mengatur pembayaran otomatis untuk tagihan bulanan tertentu sehingga memastikan pembayaran tepat waktu. Selanjutnya yaitu dampak dompet digital pada kesejahteraan sosial. Masyarakat modern tidak hanya menuntut kenyamanan dan efisiensi dalam transaksi keuangan, tetapi juga inklusi dan aksesibilitas. Disinilah dompet digital menentukan potensinya dalam menciptakan dampak sosial yang signifikan, khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai regulasi dan tantangan e-wallet. Regulasi memiliki peran penting dalam mengatur sistem pembayaran digital agar tetap aman, transparan, dan mampu melindungi konsumen. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, regulasi mampu menyesuaikan diri agar tidak menghambat inovasi, tetapi tetap memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pelaku industri. Fokus utama dalam regulasi e-wallet meliputi perlindungan data pribadi, keamanan transaksi, transparansi layanan, serta keadilan dalam praktik bisnis. Selain itu, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah, regulator, dan pelaku industri untuk menciptakan ekosistem digital yang sehat. Untuk tantangannya, yang pertama yaitu risiko kebocoran data dan serangan siber. Yang kedua, perkembangan teknologi yang lebih cepat dibanding regulasi. Yang ketiga, kurangnya literasi digital masyarakat. Dan yang terakhir, perlindungan konsumen dari penyalahgunaan layanan. Regulasi yang adaptif dan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan e-wallet yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Alhamdulillah, sesi pematerian sudah selesai. Selanjutnya itu saya akan membacakan kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa digital payment merupakan salah satu inovasi penting dalam sistem pembayaran modern yang mendapatkan teknologi digital untuk mempermudah proses transaksi keuangan. Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan smartphone telah mendorong pertumbuhan berbagai layanan pembayaran digital seperti e-wallet, mobile banking, serta sistem pembayaran berbasis QRIS di Indonesia. Keberadaan digital payment memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, di antaranya kemudahan dalam melakukan transaksi, efisiensi waktu, serta kemampuan untuk memantau dan mengelola pengeluaran secara lebih efektif. Selain itu, digital payment juga berperan penting dalam mendukung terciptanya sistem pembayaran yang telah modern, serta mendorong terbentuknya cashless society di Indonesia. Namun demikian, perkembangan digital payment juga menghadirkan sebagai tantangan seperti keamanan data, perlindungan konsumen, serta perlunya regulasi yang mampu mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia layanan digital, dan masyarakat untuk memastikan sistem pembayaran digital dapat berkembang secara aman, efisien, dan berkelanjutan. Baik, dicukupkan sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.